Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, beroleh kesejahteraan, dan selalu dalam perlindungan Bapa, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, pada kesempatan hari ini tidak terasa kita sudah memasuki pekan biasa yang keempat, sahabatku. Sungguh, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai dengan 30. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini.' Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum." Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, seorang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, sahabatku. Tuhan mencipta, mengenal, menguduskan, mengutus, menyertai, dan menguatkan manusia, sahabatku. Dia mengenal kita luar dalam, sahabatku. Sebelum lahir, selama hidup, dan setelah mati. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, tak ada yang misteri dalam diri kita untuk Tuhan. Namun, Dia tetap misteri bagi kita. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Allah sungguh misteri bagi kita. Kita diciptakan untuk diutus oleh Tuhan dengan tugas khusus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, yang diutus disertai oleh Tuhan, sehingga ia tidak gentar. Sungguh sahabatku, Yeremia diutus sebagai nabi. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tugas nabi adalah menyampaikan firman Tuhan yang benar, baik, indah, sekaligus mengkritik yang salah, buruk, dan jelek. Sungguh di sini sering seorang nabi tidak terima dan dilawan, sahabatku. Itulah yang dialami oleh Yeremia dan Yesus sendiri, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hal serupa terjadi pada Tuhan Yesus sendiri, sahabatku, seperti dikisahkan dalam Injil pada kesempatan ini, sahabatku.
Yesus ditolak di Nazaret, kampung asalnya sendiri, sahabatku. Sungguh para nabi, kata Yesus, tidak ada yang dihormati di tanah kelahirannya sendiri. Untuk bertahan dalam penolakan, senjata utama yang jadi nafas perutusan seorang nabi adalah iman, harapan, dan kasih. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, namun yang paling besar adalah kasih. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobatku muda, kalau kita mau lihat dalam bacaan 1 Korintus, sahabatku, di sana Santo Paulus menggambarkan ciri kasih. Tidak cari untung bagi diri sendiri. Tidak marah, tidak dendam, tidak senang dengan kekerasan dan penderitaan orang lain. Dengan dan dalam kasih, perutusan seorang nabi selalu bersifat universal. Untuk menerima semua orang dan untuk memberikan semua orang dan untuk semua orang. Sungguh menurut Paulus, segala sesuatu akan terbatas, berakhir, hilang, lenyap, tetapi kasih selalu abadi. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih sumber utama hidup kita, serta iman dan harapan. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mari dengan tekun dekat dengan Tuhan, intens. Dengan itu semua kita memulihkan jiwa kita, batin kita, supaya selalu ada harapan, iman, dan kasih. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas segala firman ini. Kami diingatkan, kami dikuatkan. Selimutilah hati kami dan selimutilah kami dengan kasih, agar kami menjadi saluran berkat-Mu bagi orang banyak, ya Tuhan. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, hidup kami sepenuhnya, segenap indera kami, untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Ya Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu, yang pada saat ini mereka kehilangan harapan, ya Tuhan, hidup mereka dikecewakan, ditinggalkan. Ya Tuhan, semoga hanya dengan nama-Mu menyembuhkan mereka, memberikan iman dan kasih yang sungguh-sungguh, ya Tuhan, sehingga mereka Engkau pulihkan dengan sukacita-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa pula bagi orang tua, keluarga, dimanapun mereka berada saat ini. Engkau berikan kesejahteraan, perlindungan, sukacita, dan segenap pertolongan-Mu, Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kela muda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah terima firman Tuhan dan renungkan bersama, sahabatku. Sahabatku, walaupun jatuh bangun hidup kita, jangan sampai kita kehilangan harapan, jangan sampai kita kehilangan iman, jangan sampai kita kehilangan kasih. Karena 3 hal itu yang menjadi sumber kekuatan kita, pemulihan jiwa kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin disembuhkan, banyak orang dikuatkan, banyak orang ditunjukkan jalan Tuhan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.